Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surya Fadur Rahman dengan NIM 2403731. Saya berasal dari kelas 1E, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saya adalah salah satu mahasiswa dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Abi Gumelar, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan hoaks dan keterkaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Apa sih hoaks itu? Hoaks yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks diartikan sebagai pemutarbalikan fakta dengan opini-opini yang belum tentu jelas adanya. Hoaks memiliki beberapa dampak yang negatif terhadap nilai, moral, dan juga karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan. Hoaks dapat merusak kepercayaan tiap-tiap individu. Yang kedua, pembentukan opini yang salah. Jika seseorang terpapar hoaks, maka bisa jadi pandangan terhadap suatu isu atau orang akan menjadi bias dan keliru. Yang ketiga, mengancam kesatuan dan persatuan. Hoaks seringkali digunakan untuk memecah belah masyarakat dengan menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Keempat, menurunkan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang demokrasi dan juga toleransi. Dengan adanya hoaks, ini bisa memecah belah atau menurunkan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, penanganan hoaks sangatlah penting dalam mendukung pembentukan karakter pendidikan kewarganegaraan yang kuat, yang didasari oleh nilai-nilai kebenaran, kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial. Lalu apa sih hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama, hoaks dapat mengancam demokrasi. Hoaks dapat mempengaruhi opini publik secara negatif dan mempengaruhi proses demokrasi. Jika warga negara terpengaruh oleh informasi yang palsu, kemungkinan besar masyarakat akan mengambil mentah-mentah keputusan yang tidak benar adanya. Lalu yang kedua, merusak kepercayaan masyarakat. Hoaks bisa membuat kepercayaan masyarakat rusak dikarenakan itu dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik suatu negara. Lalu yang ketiga, menyebarkan ketidakadilan. Hoaks seringkali digunakan untuk menyebarkan pesan yang tidak benar dan tidak valid. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang mendorong persamaan hak dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Lalu di sini juga saya akan membagikan tips-tips agar kita semua terhindar dari hoaks. Yang pertama, periksa informasi dan sumber-sumbernya. Lalu yang kedua, verifikasi fakta-faktanya. Lalu yang ketiga, perhatikan tanda-tandanya. Apakah di informasi tersebut terdapat hoaks-hoaks atau tidak. Lalu yang keempat, pertimbangkanlah konteks dari informasi yang didapatkan. Lalu yang kelima adalah berhati-hati dalam bermedia sosial. Ini sangat penting untuk menghindari yang namanya hoaks. Lalu yang paling terakhir dan paling penting adalah edukasi diri dan orang lain terhadap hoaks. Kita harus bijak dalam bermedia sosial dan mengetahui etika-etika dalam bermedia sosial agar kita tidak termakan hoaks. Mari kita turut serta serius dan berhati-hati dengan yang namanya hoaks, agar tidak ada orang yang terjerumus ke dalam kesesatan atau kesalahan yang disebabkan oleh hoaks tersebut. Penting juga untuk kita bijak dan berhati-hati dalam memakan informasi atau menyimpulkan informasi agar kita tidak termakan oleh hoaks. Terima kasih. Sekian segitu saja pemaparan dari saya. Saya Surya Fadur Rahman dengan NIM 2403731. Saya dari kelas E dan saya juga berasal dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya juga adalah mahasiswa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Abi Gumelar SPD MPD. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.